Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqi, peliharalah siapa kamu al-maharima, akan beberapa perkara yang diharamkan. Takun, niscaya ada siapa kamu a'badan nasi, manusia yang paling baik ibadahnya. Jamaah sekalian, teks hadis yang pertama atau potongan hadis yang pertama dari hadis yang ke-21 ini, baginda Rasul mengingatkan kepada kita agar menghindarkan diri daripada perbuatan yang Allah haramkan. Sebab kalau pribadi kita sudah menikmati perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, akan ada konsekuensi daripada perbuatan tersebut. Dan kalau kita menghindarkan diri daripada perbuatan yang Allah haramkan, maka dalam hadis ini takun a'badan nasi, maka kita akan menjadi hamba yang paling bagus ibadahnya di antara manusia-manusia yang lain. Sebab dalam hidup ini, kalau kita tidak mengkonsumsi yang halal, mengkonsumsi yang haram. Kalau enggak yang haram, juga yang halal. Pilihannya cuma itu. Kalau enggak yang haram, yang halal. Kalau enggak yang halal, yang haram. Karena kata Nabi, yang haram sudah jelas, yang halal juga sudah jelas. Tapi di antara keduanya itu ada yang sifatnya subhat. Maka Nabi berpesan betul kepada kita, ittaqil maharama, hindarilah kalian semuanya itu daripada perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jemaah sekalian, saya sudah menjelaskan di majelis ini beberapa tahun yang lalu masalah menghindarkan diri daripada perkara yang Allah haramkan. Tapi untuk mereview kembali, untuk mengingatkan kembali, karena kita kebetulan urutannya membahas hadis yang ini, maka yang haram itu ada dua. Ada haram secara dzatihi, ada haram secara ghairihi. Haram secara dzatihi adalah secara zat sesuatu itu adalah haram. Contoh makanan. Ada makanan yang haram secara dzatihi, ada yang haram secara ghairihi. Haram secara dzatihi sudah jelas. Babi, anjing, apalagi binatang yang berkuku tajam atau bergigi taring atau yang menjijikan, itu sesuatu makanan yang diharamkan oleh Allah. Kalau di dalam air, di dua alam, ada di darat, ada juga di air, itu juga diharamkan. Bisa kita lihat perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara makanan, atau juga perbuatan juga kita sudah memilah dan memilih mana yang diharamkan oleh Allah secara dzatihi. Di antaranya kita mengkonsumsi minuman keras, atau secara perbuatan kita berbuat judi, mengundi nasib, korupsi, maling, nipu orang. Itu semua perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala perbuatannya secara dzatihi. Dan nanti ada makanan-makanan atau ada sesuatu yang kita lakukan yang haramnya secara ghairihi. Secara asal makanan itu halal, secara asal minuman itu halal, tapi bisa berubah menjadi haram
karena cara kita mendapatkannya melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ini air halal secara asal, secara dzatihi, tapi air ini bisa berubah menjadi haram untuk kita konsumsi kalau kita mengambil milik orang lain tanpa izin. Namanya apa tuh? Nyolong. Ada ayam halal secara asal, secara dzatihi, tapi ayam tersebut bisa berubah menjadi haram karena cara kita mendapatkan ayamnya merupakan ngambil barang tetangga tanpa izin. Haram. Pada saat kita mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu itulah yang menghalangi kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa-doa kita jemaah sekalian tidak akan diijabah oleh Allah. Sebagai contoh, dalam hadis Nabi, ada orang yang diceritakan oleh baginda Rasul, seorang musafir. Kita tahu seorang musafir itu di antara orang yang doanya diijabah oleh Allah. Tapi seorang musafir ini pakaiannya compang-camping, kusut mukanya, rambutnya udah pada kena debu atau segala macam kotoran daripada tanah atau segala macam, dan dia memanggil-manggil Tuhannya, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Dia memanggil Tuhannya, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa malbasuhu haram. Pada saat dia memanggil Allah Subhanahu wa taala tersebut, pakaian yang dipakaikan oleh dirinya dari yang diharamkan oleh Allah. Wa mat'amuhu haram, dan yang dimakan selama hidupnya perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa masyrabuhu haram, dan yang diminum selama itu juga dari minuman yang diharamkan oleh Allah. Kata Nabi, fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa-doa kita tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tubuh kita tumbuh dari makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah, baik itu haram secara ghairihi atau haram secara dzatihi. Haram. Bahkan ibadah-ibadah kita jangan-jangan tidak diterima juga oleh Allah. Sebab kenapa juga jemaah sekalian? Perbuatan kita ini juga cenderung didukung oleh apa yang kita makan. Dalam Al-Quran ada kalimat, kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Makanlah yang baik-baik dan berbuatlah yang baik-baik. Allah menyuruh kita mengkonsumsi makan yang halal, makan yang baik, dan berbuat juga yang baik. Seakan-akan Allah mau bilang kepada kita, kalau kalian mengkonsumsi yang halal, makanan yang bergizi, maka kondisi tubuh kalian gampang diajak untuk berbuat yang baik. Tapi kalau tubuh kita isi dengan makanan yang Allah haramkan, minuman yang Allah haramkan, pakaian kita dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka tubuh kita berat diajak untuk ibadah kepada Allah. Kan makanan itu akan ada dampaknya buat kita. Coba kalau kebanyakan makan daging, apa resikonya? Darah tinggi, kolesterol, asam urat. Makan pink itu, apa keripik belinjo, coba itu. Itu contoh sederhana, asam urat kambuh. Artinya memang makanan itu akan ada dampak terhadap kondisi tubuh kita. Itu dari sisi fisiknya. Bagaimana kalau kita mengkonsumsi barang yang diharamkan oleh Allah? Maka berat tubuh kita tersebut diajak untuk ibadah kepada Allah. Maka jangan sekali-kali hasil daripada usaha yang haram-haram tersebut kita bawa masuk ke rumah kita. Kita kasih makan anak kita, kita kasih makan istri kita,
kita kasih makan suami kita kasih makan famili kita, maka akan tumbuh itu keluarga dari barang yang diharamkan Allah, maka keluarga tersebut cenderung kepada perbuatan juga yang diharamkan oleh Allah. Coba kita lihat tuh, anak-anak pejabat nggak jauh-jauh daripada konsumsi apa? Narkoba, ya kan? Minuman keras, macam-macam kelakuannya. Itu jangan-jangan ibu bapaknya atau keluarganya atau bapaknya pejabat tersebut suka ngambil punya orang yang bukan haknya, bahasanya korupsi. Maka beruntung Pak kita nggak punya kantor, kita nggak bisa korupsi apaan. Nah, hindari betul jemaah sekalian perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perbuatannya, dari minumannya, dari makanannya. Coba kita lihat di rumah kita, Pak. Di rumah kita itu ada enggak unsur rumah itu perbuatan atau barang yang diharamkan Allah? Cek mejanya, itu meja siapa? Cek kursinya, itu kursi siapa? Cek lemarinya, itu lemari siapa? Jangan-jangan punya tetangga. Cek sajadahnya, cek sarung kita, cek baju kita. Jangan-jangan sarung baju tersebut, sajadah tersebut, mukena tersebut dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah kita nggak akan diterima oleh Allah. Atau yang nyolong listrik, coba tuh. Nyolong listrik, ya kan? Itu listrik aliran kemana? Aliran untuk masak. Kan salah tuh, kan melanggar kan? Bukan punya dia, disuntik untuk masuk ke sinaran rumah dia. Kita sholat di bawah sinaran listrik yang kita colong, itu ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Itu listrik kita gunakan buat magicom, kan kita masak itu, berarti kita masak dari aliran yang diharamkan oleh Allah, namanya colong listrik. Itu kita makan, masuk ke tubuh kita, tanpa terasa tubuh kita diisi dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah. Ngeri, Pak. Terus kita nyalakan sanyo, ternyata listriknya dari hasil colong. Kita colok tuh, kita gunakan untuk berwudu. Mau sholat, kita gunakan untuk berwudu, listriknya hasil colong. Kita gunakan untuk mandi. Nah, kalau tersebut terjadi, Pak, kita secara perlahan lepaskan diri daripada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah selama ini jangan-jangan kita berdoa terus kepada Allah, saban hari, ya Allah, robah nasibku, ya Allah, hidup kok gini-gini amat. Periksa diri, jangan-jangan ada jatah orang yang kita ambil, jangan-jangan ada kelakuan kita yang salah, jangan-jangan ada perbuatan kita yang diharamkan Allah. Oh ini toh, periksa diri. Maka kalau menghindari diri daripada perbuatan yang diharamkan Allah, dalam hadis ini a'badan nas, itulah manusia yang paling bagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini alhamdulillah rajin banget munajatnya, itu artinya makanan minumannya halal semua sudah. Rajin banget ibadahnya, rajin banget baca Qur'annya, rajin banget silaturahimnya, berarti tubuh kita diisi dengan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala.